Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Anak-anakku, hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang debit. Namun sebelum kita belajar debit, kita harus mempelajari dulu tentang satuan volume. Di sini telah Ibu tampilkan hubungan antar satuan volume yang akan digunakan nanti. Perhatikan anak tangga yang ada di dalam gambar. Ya, di situ ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, kemudian desimeter kubik sama dengan liter, sentimeter kubik sama dengan cc, dan milimeter kubik. Nah, untuk satuan debit ini kita menggunakan kubik ya, yang artinya pangkat 3. Jadi setiap turun satu satuan atau satu tangga akan dikalikan 1000. Kemudian setiap naik satuan atau naik satu tangga maka dibagi 1000. Contohnya perhatikan di situ, jika 1 kilometer kubik ya ke hektometer kubik maka sama dengan 1000 ya, karena turun satu tangga. Jika turun dua tangga bagaimana? Jika turun dua tangga berarti dikali 1 juta ya. Bukan 2000 tapi 1 juta. 1 kilometer kubik sama dengan 1 juta dekameter kubik. Karena setiap turun satu tangga itu dikali 1000, maka turun dua tangga berarti dikali 1000 dikali 1000, dua kali ya. Sehingga menjadi 1 juta. Demikian pula dengan yang naik ya. Jika naik satu tangga itu dibagi 1000, maka naik dua tangga itu dibagi 1 juta. Satuan berikutnya akan digunakan dalam debit adalah satuan liter. Perhatikan anak tangga yang sudah ditampilkan ya. Ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, di situ perhatikan 1 mililiter itu sama aja dengan 1 cc. Perhatikan untuk satuan ini setiap turun satu satuan atau satu tangga hanya dikalikan 10. Kemudian setiap naik satu tangga dibagi 10. Beda dengan yang kubik tadi. Kalau kubik itu dikali 1000 karena dia pangkat 3 ya. Perhatikan contohnya ya. Contoh untuk satuan kubik. 1 kilometer kubik itu sama dengan 1 kali 1000. Karena dia turun satu kali ya. Turun tangga satu kali untuk ke hektometer kubik maka dikalikan 1000. Yang kedua, 2 meter kubik sama dengan berapa sentimeter kubik. Nah, dilihat anak tangganya, meter ke sentimeter itu berarti turun 2 kali. Berarti 2 kali 1000 kali 1000. 1000-nya 2 kali karena turunnya 2 kali atau 2 tangga. Sama dengan 2 kali 1000 kali 1000 itu 1 juta. Jadi 2 dikalikan 1 juta itu sama dengan 2 juta sentimeter kubik. Contoh berikutnya ya, 1 desimeter kubik sama dengan berapa meter kubik. Nah, karena ini naik satu tangga, berarti dibagi 1000. Jadi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 dibagi 1000 meter kubik. Selanjutnya ada 3000 milimeter kubik sama dengan berapa desimeter kubik. Nah, dilihat lagi tangganya ya. Dari milimeter kubik ke desimeter kubik itu naik 2 tangga atau 2 kali. Sehingga sama dengan 3000 dibagi
Karena 2 kali, maka 1000 dikali 1000 ya, sama dengan 1 juta. Nah, 3.000 ini dibagi 1 juta, kemudian bisa disederhanakan dengan cara 3.000 dibagi 1.000, 1 juta dibagi 1.000, yang hasilnya 3/1000 desimeter kubik. Jadi mungkin nanti ada yang bingung, kok ada angka 1.000 di situ dari mana ya. Ini disederhanakan ya, supaya lebih mudah menghitungnya. Atau bisa juga langsung dibagi 3.000 langsung dibagi 1 juta ya. Mungkin hasilnya nanti akan dalam bentuk desimal. Oke. Kemudian contoh berikutnya untuk satuan liter. 2 liter sama dengan titik-titik desiliter. Perhatikan liter ke desiliter ya, itu turun 1 kali, berarti dikali 10. Berarti 2 dikali 10 sama dengan 20 desiliter. Kemudian contoh berikutnya ada 15 desiliter ya, ada berapa mililiter. Desiliter ke mililiter itu turun 2 tangga. Berarti sama dengan 15 dikali 10 dikali 10. 10-nya 2 kali karena turun 2 tangga. Sama dengan 15 dikali 100 sama dengan 1500 mililiter sama dengan 1500 cc. Ingat ya, 1 mililiter itu sama aja dengan 1 cc. Kemudian contoh selanjutnya ada 500 centiliter ya. 5 centiliter sama dengan berapa desiliter? Centiliter ke desiliter itu naik 1 tangga. Berarti dibagi 10. Nah, 500 centiliter sama dengan 500 dibagi 10 sama dengan 50 desiliter. Berikutnya 7.000 liter sama dengan berapa kiloliter. Liter ke kiloliter itu naik 3 tangga. Berarti sama dengan 7.000 dibagi 10 kali 10 kali 10 atau sama dengan 7.000 dibagi 1.000 sama dengan 7 kiloliter. Perhatikan contoh berikutnya. Ibu membeli minyak goreng sebanyak 5 liter. Berapa cc ibu membeli minyak goreng? Perhatikan anak-anak ya, 1 cc itu sama dengan 1 mililiter. Jadi kita rubah dulu liter menjadi mililiter. Nah, perhatikan tangganya ya. Liter ke mililiter itu turun 3 kali. Maka 5 liter sama dengan 5 dikali 10 dikali 10 dikali 10. 10-nya ada 3 kali karena turun 3 kali atau 3 tangga ya. Sama dengan 5 kali 1.000 sama dengan 5.000 mililiter sama dengan 5.000 cc. Jadi ibu membeli minyak goreng sebanyak 5.000 cc. Berikutnya anak-anak kita masuk ke debit. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hatinya ya, debit itu apa ya? Nah, mungkin ada juga yang baru dengar kata-kata debit. Jadi, debit itu merupakan volume zat cair yang mengalir setiap satu satuan waktu. Jadi, kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian sering sekali ya mengambil air di ember dari keran atau mencuci motor atau mobil menggunakan selang ya. Jadi itu bisa kita hitung ya. Jadi berapa sih air yang kita masukkan ke dalam ember ini dalam 2 menit itu berapa banyak yang ada di dalam ember, misalnya seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan debit ya. Nah, untuk menghitung debit ada rumus yang harus diperhatikan ya. Perhatikan hubungan antara debit, waktu, dan volume itu dapat digambarkan dengan gambar berikut. Di sini ada segitiga ya. Nah, ibu biasanya sebut ini adalah segitiga ajaib. Nah, perhatikan di situ.
Segitiga ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang di atas itu ada volume dilambangkan dengan huruf V. Kemudian di bawahnya itu dibagi menjadi 2. Di situ ada debit atau Q dan ada waktu atau T. Perhatikan untuk mencari volume ya, yang di atas itu volume sama dengan Q dikali T atau Q itu adalah debit, T-nya adalah waktu. Kemudian untuk mencari waktu sama dengan volume dibagi debit atau V per Q ya. Kemudian untuk mencari Q sama dengan volume dibagi T. Nah, dari gambar itu bisa memudahkan kita untuk mengingat ya. Perhatikan kalau volume yang di atas ya, itu berarti debit dikalikan waktu ya, karena debit sama waktu itu posisinya sejajar ya, lurus berarti itu dikalikan. Kemudian untuk mencari Q ya, itu berarti volume yang di atas itu dibagi dengan waktu. Kemudian untuk mencari T itu berarti volume dibagi Q. Nah, perhatikan contohnya berikut ini. Sebuah keran mengalirkan air ke dalam ember sebanyak 400 cm3 selama 5 detik. Pertanyaannya, berapa debit air yang keluar dari keran tersebut? Nah, yang diketahui di sini adalah volume. Volumenya adalah 400 cm3, kemudian waktunya adalah 5 detik. Pertanyaannya, berapa debit air yang mengalir dari keran tersebut? Berarti Q ya, debit itu Q. Q sama dengan V dibagi T, sama dengan 400 dibagi 5 sama dengan 80 cm3 per detik. Jadi, debit yang keluar dari keran adalah 80 cm3 per detik. Contoh yang kedua, debit air sungai di Desa Makmur 20 liter per detik. Berapa volume air sungai yang mengalir selama 1 menit? Di sini yang diketahui adalah Q. Q atau debit ya, sama dengan 20 liter per detik. Kemudian waktunya 1 menit sama dengan 60 detik. Kenapa dirubah menjadi detik? Karena di situ Q-nya itu 20 liter per detik. Jadi menit harus dirubah menjadi detik supaya satuannya sama ya. Kemudian yang ditanya adalah volume. Volume atau V sama dengan Q kali T atau debit dikali waktu. Sama dengan 20 kali 60 sama dengan 1200 liter. Jadi volume air yang mengalir selama 1 menit adalah 1200 liter. Baiklah anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini ya. Terima kasih banyak atas kerjasama dan perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kalian juga bisa mempelajari ini di buku PR matematika ya, halaman 42 sampai halaman 44. Nah, kalian juga bisa berlatih dengan mengerjakan soal-soal yang ada di buku PR. Oke, terima kasih. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.